Halo, saya Supaya Arifin dan di video kali ini saya akan membahas para fotografer yang fanatik dengan merek. Video ini disponsori oleh Epicenter Store ID. Jika kalian ingin membeli poster keluaran Marvel Cinematic Universe atau DC Extended Universe, kalian bisa kunjungin aja Epicenter Store ID, ada di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee. Sebagai seorang fotografer, tentu kita pernah bertemu dengan seseorang atau melihat di Facebook atau mungkin di forum atau di komunitas ada orang atau fotografer yang selalu membanggakan merek kamera yang mereka gunakan. Dan itu menurut saya sih memang aneh ya. Meskipun itu sering terjadi, ya kalian mungkin bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Kita menganalogikan bahwa contohlah sebuah motor ya. Motor itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan kita dari titik A ke titik B. Motor itu ada beberapa merek, ada juga mereknya Honda, Suzuki, atau Yamaha, dan juga ada beberapa jenis, yaitu ada yang jenis matic dan juga jenis yang ada giginya. Lalu, apa yang membedakan motor merek A dengan motor merek B? Mungkin motor merek A ini bisa membawa seseorang dari titik A ke titik B dengan sangat cepat, tapi kekurangannya dia bensinnya boros. Lalu, untuk motor yang jenis B, dia bensinnya hemat, tapi membawa titik A ke titik B ini lumayan lambat gitu, karena dia kecepatannya terbatas. Nah, itu setiap merek itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus juga jenisnya kan ada yang pakai gigi atau transmisi, ada juga yang otomatis atau matic. Nah, kamera juga sama. Kamera itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengcapture gambar atau menghasilkan foto, dan mereknya juga ada Canon, Nikon, dan Sony misalkan, atau juga ada Panasonic, ada Olympus, ada Fujifilm. Lalu juga jenisnya ada mirrorless dan juga ada DSLR, itu sama aja. Setiap merek itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama juga jenisnya, mirrorless dengan DSLR ini memiliki fungsi yang berbeda-beda atau sistem yang berbeda. Lalu apa yang terjadi dengan para fotografer yang fanatik merek seperti ini? Kebanyakan dari mereka membanggakan merek-merek yang mereka gunakan. Wah, saya ini pakai merek Sony nih, keren banget hasil gambarnya. Kamu pakai Canon, apaan kamera kakek-kakek kayak begitu? Nah, itu sering banget saya dengar seperti itu, dan saya perhatikan juga suka ketemu gitu kan dengan orang yang kayak gitu. Dan saya bilang, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang bukan fotografer profesional. Kebanyakan dari mereka itu adalah amatir atau orang yang baru belajar tentang fotografi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita sebagai fotografer profesional harus bisa menggunakan kamera apapun dari merek apapun, mau itu jenisnya mirrorless atau DSLR. Bayangkan kalau misalkan kita bekerja dengan orang lain, bekerja sama dengan partner kita, terus partner kita bilang, kamu pakai kamera ini ya. Padahal kita tuh nggak pernah pakai kamera itu, tapi kan tetap kita harus bisa kan. Misalkan kita pengguna Canon nih, tiba-tiba ada job di mana kita harus menggunakan mirrorless Sony gitu kan. Ya kita harus bisa kan, kita harus belajar dulu sebentar, karena basicnya tuh sama aja. Kamera itu ada aperture, ada shutter speed, ada ISO. Dengan seperti itu aja kita udah bisa menggunakan kamera itu tanpa harus bingung-bingung mesti ngapain gitu kan. Nah, itulah yang membedakan antara fotografer yang profesional sama yang bukan. Kalaupun ada yang fotografer profesional terus fanatik merek, ya itu sih urusan dia ya. Cuman kalau misalkan pendapat saya ini, kalau misalkan kalian memang merasa diri sebagai fotografer profesional, ya kalian harus bisa menggunakan semua kamera. Baik itu DSLR atau mirrorless atau Canon atau Nikon atau Sony atau Fujifilm, dia tetap harus bisa. Itulah yang membedakan kita profesional dengan yang amatiran, itu di situ. Terus kalau misalkan saya ditanya, saya memilih merek apa? Nah, itu beda lagi. Kita fanatik merek dengan kita menggunakan merek apa, terus kita lebih suka dengan merek apa, itu beda. Bagi saya nih, untuk studio foto atau untuk penggunaan di indoor yang menggunakan lighting studio, itu Nikon memang bagus. Nikon memang juaranya di situ. Karena apa? Karena dia lebih tajam, terus juga warnanya itu lebih cocok jika dikombinasikan dengan lighting dari studio kalau Nikon. Nah, kalau Canon ini saya lebih memilih Canon ini apabila dia digunakan untuk outdoor, karena penggunaan dia lebih cepat, lebih gampang, lebih settingnya nggak ribet, terus juga dia warnanya ini cocok banget apabila kita gunakan dengan menggunakan cahaya natural seperti matahari. Ini untuk Canon menurut saya ya. Dan kalau untuk video, memang saya juga mengakui bahwa saat ini Sony adalah raja di bidang pembuatan video dengan format HD atau 4K. Jadi ya, setiap merek ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti analogi motor yang tadi saya bilang. Jadi kalau ada yang bilang, saya pakai kamera Sony nih keren banget, ya itu sih konyol kalau menurut saya kan. Terus juga ada yang bilang analoginya bahwa
kamera ini bagaikan agama. Jadi kalau misalkan ada seorang fotografer pindah dari Canon ke Nikon, itu disebutnya pindah agama nih. Ya saya ya konyol aja gitu. Kenapa orang pindah? Ya berarti dia siap. Siapnya apa? Siapnya dia harus menjual semua kamera yang dia punya sebelumnya. Contohnya gini, saya punya kamera Canon, otomatis semua lensa dan aksesoris yang saya punya itu tentang untuk Canon kan. Kamera Canon otomatis flash eksternalnya yang cocok dengan Canon, meskipun bukan merek Canon tapi untuk yang Canon. Terus lensa juga yang Canon juga. Kalau misalkan lensanya pakai pihak ketiga seperti Sigma, pasti kan for Canon kan. Kalau kita berpindah merek atau membeli body yang merek lain, otomatis ya kita mesti membeli lensa dan juga alat-alat yang lain kan. Nah itu di situ. Karena meskipun ada adapter kan itu kadang suka error kan, jadi nggak bagus juga gitu kalau kita menggunakan yang bukan pada tempatnya atau bukan ditujukan untuk itu. Tapi juga ada fotografer yang punya dua body yang berbeda merek. Biasanya misalkan ini untuk foto nih pakai Canon, untuk videonya Sony, itu nggak masalah karena duanya untuk peruntukan yang berbeda kan ya, itu di situ. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana menyikapi fotografer yang fanatik merek ini ya. Ya kalian jangan kebawa-bawa gitu. Jangan ikut-ikutan seperti mereka yang membanggakan kamera yang mereka gunakan atau merek apa yang mereka gunakan, karena seperti yang dibilang oleh Darius Triadi, jangan pernah memperdebatkan tentang alat apa yang kalian gunakan, tapi perdebatkanlah tentang hasil karya kalian. Itu yang paling penting, bukan alat yang kalian gunakan, karena kamera ini hanyalah sebuah alat, tapi kalian sebagai fotografer yang mampu menggunakan alat itu untuk menghasilkan fotografi yang sangat keren. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Saya Supem Arifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.